Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari, NIM 2012-2134, kelas 5K Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Fikih Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Ayatullah Kumaini MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok masailul fikih atau fikih kontemporer. Pengertian fikih kontemporer atau masailul fikih. Nah, fikih berasal dari kata fakiha yafqahu fikhan yang berarti pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau praktis yang diambil dari dalil-dalil bersifat tafsili atau terperinci. Nah, sedangkan kontemporer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sewaktu, semasa, saat sekarang ini, atau saat dewasa ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa fikih kontemporer merupakan sebuah kajian hukum fikih yang mengacu pada perkembangan pandangan fikih pada masa sekarang ini. Nah, konsep dasar yang menjadi aspek kajian merupakan bagaimana perspektif atau pemikiran serta metodologi dalam menentukan hukum Islam untuk mengeluarkan jawaban terkait hukum peristiwa permasalahan modern kontemporer saat ini. Selanjutnya, ruang lingkup fikih kontemporer diantaranya yang pertama yaitu aspek keluarga atau dalam kajian hukum fikih Islam disebut dengan ahwal al-sahsiyah. Pada masa modern ini juga mengalami perkembangan yang signifikan sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru yang dirasa memerlukan pengkajian melalui perspektif hukum. Nah, adapun yang menjadi bahasan antara lain seperti keluarga berencana, akad pernikahan dengan melalui telepon, pembagian warisan, kekerasan dalam rumah tangga, kesetaraan perempuan, wanita karir, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu aspek ekonomi juga menjadi bahasan yang menarik ketika dikaji melalui perspektif hukum Islam. Dalam Islam, ekonomi disebut dengan muamalah yang di dalamnya membahas tentang jual beli online, permasalahan riba, pinjaman online, perpajakan atau penggadaian, zakat produktif, zakat saham atau investasi, kredit dan asuransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah aspek kesehatan atau medis. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan dan kedokteran juga tidak dapat dibendung dan perlu diperhatikan yang cukup serius dari segi hukum fikih Islam. Dapat dikatakan bahwa pembahasan mengenai kesehatan merupakan salah satu yang paling komprehensif karena memerlukan kajian yang mendalam baik dari segi hukum dan penelitian ilmiah. Masalah-masalah yang secara umum dikaji adalah seperti bayi tabung, donor darah, vaksinasi, jenis kelamin, kesehatan wanita, operasi kecantikan, bank ASI, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu dalam aspek ibadah. Nah, ibadah ini juga cukup menarik untuk menjadi pembahasan karena dalam era kontemporer ini mulai mengalami perkembangan mengenai pola kehidupan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti masalah terkait tabungan haji dan umroh, ibadah haji dan umroh melalui travel, tayamum dengan selain tanah, jamaah haji dan umroh yang tanpa didampingi mahram, ibadah kurban dengan uang, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu aspek teknologi. Kemajuan pesat teknologi membuat berbagai kemudahan beraktivitas manusia, juga tidak luput dari sorotan fikih kontemporer. Nah, contohnya seperti penyembelihan hewan secara modern, penggunaan teknologi ilmu falak dengan ilmu hisab atau astronomi modern, hukum sholat di luar angkasa, dan lain-lain. Yang keenam yaitu aspek politik. Di seputar isu-isu politik dan perdebatan ketatanegaraan dan pemerintahan, baik sipil maupun militer. Misalnya konsep cita-cita dan ketatanegaraan Islam, kepala negara, perempuan, loyalitas aparat sipil dan militer kepada pimpinan, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu aspek kewanitaan.
Gema dari mereka menyuarakan isu-isu gender yang cukup mendominasi pembahasan fikih kontemporer. Yang dahulu fikih dianggap sebagai wilayah laki-laki, misalnya kepemimpinan wanita dalam ibadah khusus dan umum, praktik berbusana dan berdandan, wanita karir, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu aspek pidana. Aspek pidana yang membahas tentang penerapan kisos, hudud, dan ta'zir, kaitannya dengan hak asasi manusia atau HAM, hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu aspek perawatan tubuh, seperti rebonding, pedicure, and manicure, pangkas rambut, dilakukan lain jenis kelamin, mandi, spa, dan lain sebagainya. Yang ke-10 yaitu aspek hiburan, contohnya seperti mandi di kolam renang umum, wisata pantai, diskotik, klub malam, penyanyi bar, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu aspek olahraga, contohnya seperti tinju, panjat tebing, karate, balapan, dan lain-lain yang mengandung bahaya bagi dirinya termasuk busana para atlet. Nah, itulah tadi ruang lingkup daripada fikih kontemporer. Tujuan fikih kontemporer. Tujuan fikih kontemporer atau masail fikih secara umum adalah untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat di kehidupan modern yang seringkali jadi pertanyaan-pertanyaan sehingga membutuhkan jawaban-jawaban logis tentang kepastian hukum. Nah, sedangkan tujuan khususnya mempelajari masailul fikih atau fikih kontemporer bagi kita calon-calon pendidik adalah agar nantinya ketika kita mengajar, kita sudah siap dan dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari peserta didik. Selanjutnya, manfaat dari fikih kontemporer atau masailul fikih yang pertama yaitu masailul fikih mampu mengikis kesenjangan yang terjadi selama ini antara fikih secara teoritis dan kenyataan sosial secara praktis. Kesenjangan ini muncul sebagai akibat periode taklid yang cukup lama dan telah melumpuhkan keberanian berpikir intelektual muslim. Kaum muslimin cenderung untuk menjadikan referensi setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi pada teks-teks atau pernyataan-pernyataan fuqaha terdahulu tanpa melihat perbedaan teks dan waktu. Terkadang mereka cenderung meletakkan pendapat fuqaha itu pada tingkat yang sama dengan teks-teks agama atau Al-Quran dan Sunnah. Manfaat yang kedua yaitu masailul fikih bukan saja akan menjelaskan status hukum dari berbagai persoalan baru, melainkan yang lebih penting dari itu, akan menghantarkan kaum muslim memahami secara lebih baik argumen-argumen yang menjadi dasar setiap pendapat. Yang ketiga yaitu kajian-kajian masail fikih tersebut dengan sendirinya akan memperkaya khazanah fikih, termasuk kemungkinan formulasi metodologi kajian fikih yang sejak sekian lama telah dianggap sebagai suatu kemapanan. Yang keempat yaitu sampai pada batas yang global, kajian-kajian masailul fikih akan menyadarkan kaum muslim untuk bangkit dari kejumudan intelektual menuju kesadaran baru akan keharusan kebangkitan fikih Islam. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.